Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F akan mereview jurnal dari Fakultas Engineering, Hukum, Ekonomi, Manajemen, dan Quantitative Methods dari University of Sannio dari Itali, yang ditulis oleh Paolo Esposito, Elisa Maraso, Chiara Martone, Giovanna Pallotta, Carlo Rosselli, Maurizio Sasso, dan Massimiliano Tufo, yang berjudul A Roadmap for the Implementation of a Renewable Energy Community. Oke. Yang mendasari penelitian ini adalah perubahan iklim dan berbagai permasalahan lingkungan yang terkait menjadi perhatian besar secara global, mendorong Uni Eropa untuk menetapkan pencapaian netralitas karbon di tahun 2050. Untuk mencapai ini, Uni Eropa mendorong transformasi signifikan dalam sektor energi di negara-negara anggotanya dengan mempromosikan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Renewable Energy Communities atau ERECs diperkenalkan sebagai sistem energi inovatif yang dirancang berdasarkan model baru, produksi, konsumsi, dan berbagai energi terbarukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengkaji kerangka regulasi yang ada terkait RECs di berbagai negara anggota Uni Eropa dengan mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta peluang yang tersedia. Yang kedua, peta jalan atau roadmap standar untuk implementasi REC. Peta jalan ini terdiri 4 fase utama. Yang pertama studi kelayakan, yang kedua pengumpulan anggota komunitas, yang ketiga fase operasional, dan yang keempat pengelolaan teknis dan ekonomi. 4 fase ini akan kami jelaskan lebih rinci pada slide-slide selanjutnya. Boleh next? Tantangan utama dari penelitian ini adalah krisis energi global. Yang pertama, negara-negara didorong untuk mengurangi ketergantungan mereka pada gas alam. Yang kedua, penekanan besar diberikan pada upaya mitigasi perubahan iklim dan promosi penggunaan sumber energi terbarukan. Yang ketiga, penanganan kemiskinan energi. Uni Eropa telah menetapkan target untuk memerangi perubahan iklim. Ada dua, yaitu yang mengurangi emisi gas rumah kaca GRK setidaknya 55% pada tahun 2030, serta mencapai netralitas karbon sepenuhnya pada tahun 2050. Konsep komunitas energi terbarukan REC yang diperkenalkan oleh Uni Eropa adalah dengan mendorong aksi kolektif menuju transisi energi terbarukan dan peningkatan keamanan energi. Selanjutnya kami akan jelaskan apa itu Renewable Energy Community. Renewable Energy Community didefinisikan sebagai badan hukum yang didasarkan pada partisipasi terbuka dan sukarela, bersifat otonom, dan secara efektif dikendalikan oleh pemegang saham atau anggota yang berada di sekitar proyek energi terbarukan yang dimiliki dan dikembangkan oleh badan hukum tersebut. Anggota REC dapat mencakup individu, usaha kecil menengah, serta otoritas lokal. Tujuan utama REC adalah memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi anggota komunitasnya atau area lokal tempat komunitas tersebut beroperasi. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif warga, mendukung transisi energi terbarukan yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mengatasi kemiskinan energi dan inklusi sosial. Pembentukan dan operasional REC lebih menekankan pada manfaat daripada keuntungan finansial, menonjolkan perannya sebagai solusi yang demokratis dan inklusif dalam strategi transisi energi Eropa. Kerangka regulasi di Uni Eropa akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk kerangka regulasi di Uni Eropa, untuk mencapai tujuan dekarbonisasi pada tahun 2030, Uni Eropa sudah memperbarui kerangka kebijakan energinya pada tahun 2016 melalui publikasi Clean Energy for All European Package. Kerangka regulasi untuk komunitas energi terbarukan atau REC di Uni Eropa terutama diatur melalui Renewable Energy Directive RED II, di mana secara langsung ditegaskan di tahun 2018-2001, dan Internal Market Electricity Directive IEMD itu di tahun 2019 nomor 944. Tujuan utama dari REC adalah memberikan manfaat lingkungan,
ekonomi, sosial kepada anggotanya atau wilayah lokal di mana mereka beroperasi, bukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Di sini terdapat fitur utama di mana fitur utama di sini adalah partisipasi terbuka dan sukarela. RSI itu harus terbuka untuk semua anggota peserta yang memenuhi syarat dan beroperasi secara sukarela. Kemudian kedekatan, anggota harus berada di dekat proyek energi terbarukan. Otonomi RSI harus dikendalikan secara efektif oleh anggotanya, memastikan tata kelola lokal dan pengambilan keputusan. Untuk orientasi non-profit, walaupun sebenarnya resi ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi, tapi tujuan utamanya bukan untuk keuntungan finansial. Internal Market Electricity Directive atau EIMD menetapkan aturan umum untuk pasar listrik internal di Eropa dengan menekankan peran konsumen dalam transisi energi. Kemudian Citizen Energy Community, berbeda dengan REC, CAC tidak memiliki batasan geografis dan dapat mencapai berbagai jenis peserta yang lebih luas, fokus pada penyediaan layanan energi kepada anggotanya, termasuk pembangkitan, distribusi, dan penyediaan listrik. Hak konsumen baik RED2 maupun IEMD menekankan peran sentral konsumen di pasar energi, mempromosikan partisipasi aktif mereka dalam produksi, berbagi, dan pengelolaan energi. Kemudian transposisi ke dalam hukum nasional, negara-negara Uni Eropa diwajibkan untuk mentransposisi RED 2 ke dalam hukum nasional paling lambat pada Juni 2021. Namun proses ini bervariasi di tiap negara karena ada perbedaan konteks, regulasi, budaya, dan politik. Dari versi nasional, contohnya ada beberapa negara yang telah mengembangkan kerangka hukum masing-masing untuk RIC. Yang pertama ada Spanyol. Spanyol memperkenalkan RIC melalui Royal Decree nomor 244 tahun 2019 yang memungkinkan konsumsi mandiri dengan atau tanpa injeksi surplus ke energi ke jaringan. Kemudian Jerman dengan Renewable Energy Act memberikan insentif untuk produksi energi terbarukan. Kemudian untuk warga, UMKM atau koperasi yang memiliki aset energi terbarukan yang dianggap sebagai RSC. Irlandia Sustainable Energy Authority of Ireland juga memberikan insentif untuk skema energi terbarukan termasuk REC dan diperkirakan jumlahnya akan meningkat dari 580 saat ini akan menjadi 1.500 pada tahun 2030. Italia mentransposisi RID 2 melalui Legislative Decree nomor 199 tahun 2021 yang meningkatkan daya maksimum instalasi REC hingga 1 megawatt serta memperluas keanggotaan organisasi keagamaan, sektor ketiga, dan lembaga penelitian. Yunani sendiri, RIC, mereka memberikan guidance bahwa berupa organisasi non-profit atau koperasi berorientasi profit dengan ketentuan khusus terkait distribusi ekonomi di antara anggotanya. Austria dengan transposisi RID 2 dilakukan oleh pemerintah Austria pada Juli 2021 melalui Renewables Expansion Law. Kemudian Portugal memperkenalkan REC melalui Decree Law tahun nomor 162 tahun 2019 sebagai bagian dari implementasi kerangka kerja Uni Eropa. Tantangan utama dalam transposisi adalah yang pertama adalah hambatan regulasi karena di beberapa negara anggota untuk menghilangkan hambatan regulasi dan administrasi terkait pembentukan ini cukup membuat semacam effort tersendiri. Kemudian untuk insentif ekonomi, ketersediaan insentif ekonomi untuk energi bersama itu berbeda-beda antar negara, mempengaruhi kelayakan financial REC. Faktor budaya dan politik, perbedaan sikap budaya dan prioritas politik mempengaruhi penerapan dan implementasi REC di berbagai negara anggota. Prospek di masa depan terdapat netralitas iklim pada tahun 2050. REC diharapkan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan Uni Eropa untuk netralitas iklim pada tahun 2050. Kemudian komunitas ini mendorong produksi energi terdesentralisasi, menggunakan mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan keamanan energi. Untuk keadilan energi, RSI juga mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan energi dengan menyediakan solusi energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi komunitas yang rentan. Kesimpulannya untuk kerangka regulasi REC di Uni Eropa yang ditetapkan melalui RID 2 dan IEMD memberikan landasan untuk mempromosikan energi terbarukan dan partisipasi masyarakat dalam transisi energi. Namun kesuksesannya bergantung pada efektivitas transposisi dalam hukum nasional, penghapusan hambatan regulasi serta ketersediaan insentif ekonomi.
Semakin banyak negara anggota yang mengadopsi pengimplementasian RRC, komunitas ini diperkirakan akan berkontribusi secara signifikan terhadap target energi terbarukan dan tujuan iklim Uni Eropa. Peta jalan implementasi komunitas energi terbarukan, seperti yang terlihat di sini, kami mengilustrasikan dengan studi kelayakan, kemudian pengumpulan, fase operasional, dan pengelolaan. Untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Setelah gambaran roadmap atau peta jalan sebelumnya, maka berikut ini kita akan masuk secara detail dalam setiap tahapan-tahapan daripada REC atau Renewable Energy Community. Yang pertama atau tahapan pertama yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan cara untuk mengidentifikasi kondisi terkini dari lokasi yang ditinjau dan mengusulkan kemungkinan modifikasi berdasarkan hasil penilaian. Ada 3 tahapan penting dalam studi kelayakan ini. Yang pertama yaitu karakteristik pengguna energi yang terdiri atas pemahaman terhadap kebutuhan serta profil energi listrik dan termal dari anggota potensial komunitas energi terbarukan tadi. Selain itu, dilakukan pemodelan energi pada skala perkotaan untuk memperkirakan potensi permintaan energi. Berikutnya, pengukuran sistem energi terbarukan atau RES menggunakan perangkat lunak. Simulasi dengan perangkat lunak dilakukan untuk mengestimasi potensi energi dan mengevaluasi berbagai konfigurasi instalasi energi terbarukan. Dan yang terakhir pada studi kelayakan yaitu kajian energi, di mana kajian energi, ekonomi, lingkungan, dan sosial akan berfokus pada analisis implikasi pada energi itu sendiri, ekonomi, lingkungan, serta sosial dari komunitas energi terbarukan atau IRC yang diusulkan. Berikut ini terdapat gambaran singkat daripada proses yang lama dibandingkan dengan proses yang baru. Kemudian pada fase kedua yaitu pada fase pengumpulan atau aggregation, di mana fase ini merupakan fase yang menandai terbentuknya komunitas energi terbarukan yang mencakup subphase yang membentuk hubungan asosiasi di antara para peserta RAC dalam proyek yang sama dengan kepentingan bersama. Terdapat 3 poin penting sama seperti dengan fase sebelumnya, yaitu pengumpulan produsen, konsumen, dan prosumer, di mana peserta IRESI dapat berasal dari kategori yang berbeda-beda. Para peserta bergabung berdasarkan partisipasi terbuka dan juga sukarela dengan pemegang saham atau anggotanya yang terdiri atas individu atau perorangan, usaha kecil dan menengah, ataupun otoritas lokal seperti pemerintah kota maupun kabupaten. Yang kedua, pembentukan badan hukum. Bentuk badan hukum REC dapat berupa koperasi, asosiasi, yayasan, perusahaan sosial, atau perusahaan manfaat. Karakteristik maupun jumlah dan tipe anggota REC dapat memiliki komposisi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir pada tahapan ini yaitu evaluasi peluang pendanaan. Dalam hal ini terdapat 3 hal. Yang pertama, pendanaan ekuitas merupakan bentuk pembiayaan mandiri melalui kontribusi modal dari setiap anggota baru ke dalam REC. Kedua, pendanaan utang yang berbeda dengan pendanaan sebelumnya atau ekuitas dalam hal tujuan investor. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu hibah yang tidak mengharuskan pengembalian seperti pada 2 bentuk pendanaan sebelumnya. Pada fase yang ketiga atau fase operasional, di mana fase ini melaksanakan rencana yang telah disimulasikan pada fase sebelumnya, terutama pada fase studi kelayakan. Fase ini mengikuti jalur teknis yang bertujuan untuk menentukan parameter operasional. Berbeda dengan fase kelayakan, pada fase ini data konsumsi pengguna akhir yang sesungguhnya dikumpulkan setelah pengumpulan anggota komunitas. Desain sistem konversi energi melibatkan pertimbangan evaluasi yang dilakukan selama fase kelayakan mengenai sumber daya yang tersedia dan sumber daya energi terbarukan yang akan digunakan. Dalam fase ini juga mencakup perencanaan secara cermat termasuk penentuan kapasitas daya untuk setiap instalasi maupun pemilihan dan penentuan jumlah modul serta pemilihan dan penentuan teknologi apa yang akan digunakan. Kemudian untuk konstruksi instalasi berbasis RES melibatkan implementasi dari apa yang dirancang pada fase desain.
Pembangunan instalasi RIS memerlukan tenaga ahli khusus di bidangnya. Pada fase konstruksi ini diakhiri dengan koneksi dan peluncuran operasional instalasi. Dan yang terakhir pada fase operasional yaitu kesepakatan, di mana mencakup verifikasi proyek RAC oleh otoritas nasional yang berwenang. Verifikasi ini memastikan kepatuhan terhadap seluruh batasan hukum, serta memeriksa desain dan pelaksanaan instalasi RAS. Jika semua persyaratan tadi sudah dipenuhi, energi bersama dihitung setiap jamnya, dan insentif kemudian akan dapat dicairkan. Baik, saya akan melanjutkan. Di fase terakhir yaitu fase pengelolaan. Fase ini merupakan fase terakhir pada peta jalan implementasi komunitas energi terbarukan, yaitu untuk mengelola energi terbarukan sepanjang berlangsungnya komunitas. Subfase-subfase dalam fase ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan dan pemeliharaan instalasi. Subfase ini berfokus pada pemantauan berkelanjutan serta pemeliharaan instalasi produksi energi di komunitas energi terbarukan. Yang subfase kedua yaitu manajemen ekonomi. Subfase ini mencakup perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, akuntansi, dan pengelolaan pendapatan. Manajemen ekonomi yang efektif memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan dengan tepat, pengeluaran-pengeluaran dikendalikan, dan aliran pendapatan komunitas dikelola secara efisien. Subfase ini sangat penting untuk keberlanjutan finansial komunitas dalam jangka panjang. Subfase yang ketiga adalah kegiatan diseminasi. Subfase ini berfokus pada peningkatan kesadaran dan promosi komunitas, baik di dalam maupun di luar komunitas itu sendiri. Berikutnya adalah studi kasus. Yang pertama yaitu komunitas energi terbaru Verla. Studi kelayakan dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Verla, Universitas Catania, dan proyek penelitian lintas departemen. Studi ini diorganisasi dan didanai oleh Universitas Catania. Ya, anggotanya terdiri dari 5 pihak, yaitu pemerintah kota, 2 warga, dan 2 kegiatan komersial. Pendanaannya sendiri oleh Operatif Plan FSR di Sisilia. Lalu fase operasinya, instalasi pembangkit listrik tenaga surya ini berkapasitas 20 kW dipasang di atap balai kota Verla. Pemiliknya adalah pemerintah kota yang telah disetujui oleh otoritas nasional. Yaitu fase pengelolaan, insentif distribusinya yaitu 20% diberikan kepada semua anggota, 30% diberikan secara proporsional berdasarkan persentase energi yang dibagi oleh masing-masing anggota, dan 50% sisanya diberikan hanya kepada produsen, yaitu pemerintah Kota Verla, untuk dialokasikan ke program inisiatif hijau lainnya atau untuk reinvestasi di instalasi lain, sehingga menghasilkan manfaat kolektif. Kegiatan diseminasinya dilakukan di seluruh wilayah negara tersebut. Yaitu selanjutnya contoh kasus yang kedua yaitu Komunitas Energi Terbarukan Magliano Alpi. Studi kelayakan dilaksanakan oleh Energy Center Universitas Politeknik Turin. Anggotanya terdiri dari 7 pihak, 3 pihak dari pemerintah kota, 2 usaha kerajinan, dan 2 warga. Pendanaannya dari hibah khusus untuk kota Madia dengan jumlah penduduk kurang dari 5.000 jiwa. Fase operasinya, pembangkit listrik tenaga surya ini berkapasitas 20 kW dipasang di atap Balai Kota Magliano Alpi. Pemiliknya adalah pemerintah kota yang telah disetujui oleh otoritas nasional. Pengelolaannya dikelola dan dilakukan perawatan oleh jaringan lokal. Kegiatan diseminasinya dilakukan di seluruh wilayah negara tersebut. Lalu studi kasus yang ketiga, yang terakhir yaitu Komunitas Energi dan Keadilan Napoli. Studi kelayakannya dilakukan oleh pemangku kepentingan proyek, yaitu Perusahaan Sosial Foundation Famiglia di Maria, Organisasi Nirlaba Foundation Con Il Sud, Asosiasi Lingkungan Hidup Legambiente Campania, Mitra Teknis Tri E Italia Solare, dan komunitas energi terbarukan ini dibentuk untuk mencapai tujuan sosial. Anggotanya terdiri dari 40 keluarga dalam kondisi kemiskinan atau kekurangan energi, dan pendanaannya berasal dari Foundation Per Il Sud.
Fase operasinya, instalasi pembangkit listrik atau PLTS, kapasitasnya 50 kW, dipasang di atap foundation Famiglie di Maria. Investasi total PLTS didistribusikan secara merata antara Foundation Komersut dan pendanaannya melalui ekobonus berupa diskon tagihan dan pengalihan kredit kepada perusahaan yang terlibat. Pengelolaannya, manfaat nyata bagi keluarga peserta adalah penghematan sekitar 300 euro per tahun untuk biaya kebutuhan energi masing-masing keluarga. Kegiatan diseminasinya dilakukan di seluruh wilayah negara tersebut. Berikutnya untuk manfaat dan tantangan komunitas akan ditunjukkan oleh presenter berikutnya. Baik, sehingga dari 3 studi kasus tersebut, ada 2 hasil penting yang dapat kita simpulkan, yaitu manfaat maupun tantangan. Pada pemanfaatan komunitas energi terbarukan tadi, manfaat yang dapat didapatkan yaitu pengurangan emisi CO2, penghematan ekonomi bagi anggota, dan juga mengatasi masalah kekurangan energi. Dan untuk tantangannya sendiri, terdapat 2 hal yang dapat menjadi catatan, yaitu perbedaan regulasi di antara negara-negara anggota Uni Eropa dan juga kompleksitas pendanaan dan aspek hukum. Baik, kita telah sampai di tahap yang paling akhir, yaitu kesimpulan daripada review jurnal ini. Adapun ringkasan daripada jurnal ini sendiri, terdapat 4 hal penting yang dapat menjadi catatan, yaitu komunitas energi terbarukan atau REC sangat penting untuk mencapai tujuan iklim di Uni Eropa. Yang kedua, peta jalan yang diusulkan menyediakan proses standar untuk implementasi REC. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas menjadi kunci untuk beradaptasi dengan berbagai konteks regulasi. Dan yang keempat, potensi manfaat komunitas ini mencakup promosi energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan penanganan isu sosial seperti kemiskinan energi. Sehingga tugas yang akan sangat penting, yang akan menjadi tugas besar kita di masa yang akan datang, yaitu bagaimana kita dapat mengeksplorasi berbagai energi termal, bagaimana kita dapat menyelidiki dampak sistem penyimpanan listrik, dan yang paling penting adalah transisi energi. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian penjelasan dan jurnal review kelompok 5 dengan judul A Roadmap for the Implementation of a Renewable Energy Community sudah selesai kami review dan jabarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar, terutama komunitas yang berhubungan dengan energi terbarukan, yang saat ini memang menjadi tren dalam transisi energi. Terima kasih.